Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Nosedive. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang wanita bernama Lacey Paul. Lacey hidup di sebuah dunia di mana semua orang dapat menilai orang lain dengan skala rating 1 sampai bintang 5. Penilaian tersebut dilakukan secara real time, layaknya memberikan likes di sosial media. Akan tetapi kali ini kita berbicara tentang sosial media di dunia nyata. Lacey diketahui sangat terobsesi dengan yang namanya rating. Dan hingga kini, ia memiliki rating di angka 4,2. Demi mendapatkan rating yang tinggi, Lacey selalu berusaha tampil sempurna di hadapan orang lain. Di rumahnya, Lacey tinggal bersama dengan adik laki-lakinya Ryan yang memiliki angka rating lebih rendah darinya. Saat ini, Lacey sedang berfokus untuk mencari rumah baru karena masa sewa rumahnya yang sekarang akan segera habis. Setelah mencari-cari, Lacey akhirnya menemukan rumah idamannya di sebuah kawasan perumahan elit. Akan tetapi sayangnya untuk bisa tinggal di sana, Lacey harus memiliki rating minimal 4,5. Di sisi lain, Lacey juga tampak iri dengan teman lamanya yang bernama Naomi. Karena kehidupan Naomi yang sekarang tampak begitu sempurna, dan ia juga diketahui memiliki rating di 4,8. Untuk meningkatkan ratingnya, Lacey pergi menemui seorang coach di sebuah perusahaan bernama Reputalegend. Setelah menganalisa grafik rating Lacey, coach tersebut menyarankan Lacey untuk lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki rating tinggi. Hal itu dipercaya akan mampu meningkatkan rating Lacey dengan sangat cepat. Suatu hari, Lacey mengupload foto sebuah boneka yang memiliki banyak kenang-kenangan antara dirinya dan Naomi ke sosial media. Melihat postingan itu, Naomi pun akhirnya memberikan bintang 5 kepada Lacey. Tanpa diduga, Naomi juga menghubungi Lacey dan memintanya untuk menjadi maid of honor di acara pernikahannya. Lacey dengan segera menerima penawaran tersebut, karena pastinya acara itu akan dihadiri banyak tamu undangan yang memiliki rating tinggi. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi ratingnya jika ia berhasil memukau para tamu undangan dengan pidatonya. Seusai mereka mengakhiri video call tersebut, adik Lacey Ryan mulai mempertanyakan hubungan kakaknya dengan teman lamanya itu. Ia mengingatkan Lacey bahwa Naomi dulunya selalu menjahatinya saat mereka masih remaja. Akan tetapi, Lacey bersikeras bahwa Naomi adalah seorang teman yang baik, dan semua hal yang telah terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian, Lacey terlihat sudah mempersiapkan pidatonya untuk acara pernikahan Naomi. Lacey yakin bahwa ia akan mampu mencapai rating 4,5 di acara tersebut. Akan tetapi, sayangnya berbagai kejadian buruk mulai menimpa Lacey. Dari mulai pertengkarannya dengan Ryan, rating buruk dari seseorang yang tidak sengaja ia tabrak di jalan, bahkan rating buruk dari supir taksi yang membawanya ke bandara. Ketika Lacey tiba di bandara, ia menerima kabar buruk bahwa penerbangannya telah dibatalkan karena sebuah insiden. Beruntung tersisa satu kursi di penerbangan lainnya dengan rute yang sama pada malam itu. Akan tetapi, hanya orang yang memiliki rating minimal 4,2 yang bisa mendapatkan kursi tersebut. Sedangkan karena berbagai masalah yang terjadi sebelumnya, rating Lacey kini turun menjadi 4,1. Setelah perdebatan panjang, Lacey akhirnya kehilangan kesabaran dan berkata kasar pada petugas bandara. Hal ini tentunya berakibat buruk, karena baik petugas bandara maupun para penumpang lain yang mendengar ucapan kasar Lacey langsung memberikan rating buruk kepadanya. Mendengar keributan yang sedang terjadi, security bandara akhirnya memberikan hukuman sementara selama 24 jam berupa penurunan 1 poin pada rating Lacey, yang kini berubah menjadi 3,1. Tidak hanya itu saja, mulai saat itu setiap penilaian buruk yang diberikan kepada Lacey akan dikalikan 2, yang tentunya semakin memperparah situasi. Lacey pun akhirnya terpaksa meninggalkan bandara dan pergi ke tempat penyewaan mobil.
Lagi-lagi sialnya karena ratingnya yang rendah, Lesti hanya diperbolehkan untuk menyewa sebuah mobil butut. Dalam perjalanan, Naomi kembali menghubungi Lesti untuk menanyakan posisinya pada saat itu. Lesti menjelaskan bahwa penerbangannya tiba-tiba dibatalkan, dan kini ia terpaksa harus menyetir ke lokasi acara. Setelah menyetir sepanjang malam, mobil butut yang ia kendarai tiba-tiba kehabisan daya. Di sisi lain, Lesti juga tidak bisa mengisi daya mobil tersebut karena tipe mobil yang ia gunakan adalah keluaran lama. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki sambil meminta tumpangan kepada mobil yang lalu lalang. Akan tetapi sayangnya tidak ada satupun mobil yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Hingga akhirnya muncul sebuah truk yang dikendarai seorang wanita paruh baya bernama Susan. Melihat rating Susan yang hanya di 1,4 membuat Lesti berpikir ulang untuk menumpang. Akan tetapi Susan dengan ramah mengatakan padanya untuk naik ke dalam truknya. Di dalam perjalanan Susan mengatakan bahwa ia dulunya memiliki rating 4,6 dan sangat terobsesi dengan yang namanya rating sama seperti Lesti. Ia juga bercerita bahwa kehidupannya berubah ketika suaminya Tom meninggal dunia karena penyakit kanker. Suatu hari, Susan mendapat informasi tentang sebuah perawatan medis yang sangat eksklusif dan berbiaya tinggi. Ia pun berusaha dengan sangat keras supaya mendapatkan perawatan tersebut untuk sang suami. Tom pada saat itu diketahui memiliki rating 4,3. Akan tetapi sayangnya pihak rumah sakit memberikan satu perawatan yang tersisa kepada orang yang memiliki rating 4,4. Setelah suaminya meninggal, Susan mulai mengatakan apapun yang ia inginkan tanpa memperdulikan ratingnya. Dan sejak saat itu juga, rating yang ia miliki merosot dengan tajam. Akan tetapi, ia justru merasa lega karena sekarang ia tidak perlu lagi berpura-pura dan bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan. Singkat cerita, karena Susan tidak bisa mengantarkan Lesti sampai ke tujuan, ia akhirnya terpaksa menurunkan Lesti di pinggir jalan. Wanita paruh baya itu juga menaruh termos alkohol ke dalam koper Lesti untuk diminum dalam kondisi darurat. Lesti kemudian pergi ke toilet terdekat untuk buang air kecil. Tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan dua orang wanita yang tampak ingin pergi ke sebuah acara yang kebetulan berlokasi tak jauh dari tempat resepsi pernikahan Naomi. Lesti pun segera berpura-pura bahwa ia juga ingin pergi ke sana. Akan tetapi sayangnya mobil yang ia kendarai tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mendengar hal tersebut, salah seorang wanita akhirnya mengatakan bahwa Lesti bisa ikut menumpang ke dalam busnya jika ia mau. Lesti pun akhirnya ikut bersama dengan rombongan fanatik yang berdandan seperti karakter favorit mereka. Di tengah perjalanan, Naomi kembali menghubungi Lesti dan mengatakan padanya untuk tidak usah datang ke acara pernikahannya. Hal ini tidak lain karena rating Lesti yang kini di bawah 3. Naomi juga mengatakan bahwa ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para tamu undangan karena berteman dengan orang yang memiliki rating yang rendah. Lesti yang merasa frustrasi akhirnya turun dari bus yang ia tumpangi. Ia lalu meminum alkohol dari termos yang diberikan oleh Susan hingga ia pun mabuk. Meskipun demikian, Lesti tetap bersikeras untuk pergi ke pesta pernikahan teman masa kecilnya itu. Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, Lesti akhirnya sampai dan berhasil menyelinap masuk ke dalam pesta tersebut. Dengan penampilan yang berantakan, Lesti kemudian mengambil mic dan mulai berpidato. Para tamu undangan termasuk Naomi dan suaminya Paul merasa sangat terkejut dengan kehadirannya di sana. Awalnya, Lesti bercerita tentang kedekatan hubungan antara dirinya dan Naomi di masa lalu. Akan tetapi, tamu undangan yang merasa jengkel mulai beramai-ramai memberikan rating rendah kepada Lesti, hingga ratingnya kini berada di bawah 1. Ketika Paul berusaha untuk menyelamatkan pestanya dari wanita gila itu, Lesti lalu mengambil sebuah pisau dan mengarahkannya pada sang mempelai pria. Beruntung pada akhirnya Lesti berhasil ditangkap oleh dua orang petugas keamanan. Ia kemudian dibawa ke sebuah penjara dan kehilangan sistem rating yang ia miliki. Di penjara itu, Lesti bertemu dengan seorang pria berdasi yang dikurung di seberang selnya. Di bagian akhir cerita, mereka berdua terlihat saling mengejek satu sama lain. Akan tetapi, meskipun mereka sedang di penjara, setidaknya kini mereka tampak lebih bahagia dan tidak perlu lagi khawatir akan rating mereka. Dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai.
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Nosedive. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.